Allahumma ya Allah, ya Ali. Ya Ali, wahai yang maha tahu. Sebelum kita berdoa, Allah sudah tahu hajat kita. Sebelum kita meminta, bahkan sebelum kita dicipta, Allah sudah tahu kita bakal minta apa. Berarti berdoa itu bukan memberitahu Allah Ta'ala, seperti yang diyakini kebanyakan orang Allah. Kebanyakan orang memahami bahwa kita berdoa mengingatkan Allah. Sehingga apabila hajatnya belum kabul, dia katakan, ya Allah, engkau lupa dengan hajatku. Aku kasih tahu lagi, ya Allah. Orang seperti ini su'ul adab secara batin. Inilah yang disebut menuduh Allah. Yang dikatakan oleh Imam Mu'ta'ilah, talabuka, engkau menuntutnya, memintanya, tapi engkau sedang menuduhnya. Ittiham, engkau sedang menuduhnya. Ini yang banyak terjadi pada kebanyakan hamba. Kita sangat menyayangkan, ya, itu akibat kita tidak bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Alim, ya Allah, yang aku minta sedikit kecil bagimu, tapi yang engkau persiapkan lebih besar. Itu cara meminta. Ya Azim, ya. Kalau dibacanya Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Azim, ya Halim. Halim, apa arti Halim? Halim itu secara harfiah bermakna yang maha santun. Tapi santun pun masih kurang lengkap lah. Allah itu apabila ada hambanya durhaka kepadanya, melanggar perintahnya, lalu Allah membiarkan, bahkan memaafkan, menunggu si hamba mau tobat. Bahkan Allah masih beri dia rezeki. Ini yang disebut halim. Jadi halim itu apa terjemahan itu? Lebih dari santun lah. Ya, sopan santun lebih dari itu. Lembut pengertian, apa lebih dari empati. Seperti seorang ayah melihat anaknya nakal, dan ibu langsung histeris. Ada apa dengan anakku? Tapi seorang ayah nanti dia senang menghabiskan energinya. Biasa begitu. Kalau kita bisa memahami persoalan anak seperti ini, Allah lebih paham urusan kita daripada kita memahami anak. Itu juga sebabnya ada seorang syekh, seorang kiai di Jawasan, anaknya aneh, anaknya liberal, anaknya berfatwa yang gharib-gharibnya pasti itu dibiarkan, enggak ditegur. Tapi ternyata lama-lama dia kembali ke jalan Allah, dan sekarang setiap hari mengkaji kitab tasawuf. Karena kiainya paham, guru-gurunya paham, ini anak dia sedang hal itu ekstase, ada ekstase nafsu, ada ekstase akliyah, akal. Maka orangnya terlihat nakal, kritis. Mungkin orang tuduh dia liberal, padahal bukan. Ada ekstase rohani. Ekstase rohani yang terjadi pada Sayyidina Abu Mansur Al-Hallaj, ya, yang terjadi pada Syekh Siti Jenar. Di Malaysia mungkin ada juga tokoh yang serupa dengan orang. Ada? Belum tahu ya. Saya di Banjar, saya ketemu juga ada namanya Syekh Abulum. Abulum itu sama dengan Syekh Siti, tapi Syekh Siti lebih tua. Ya, Syekh Abdul Hamid Abulum. Ya, beliau berkawan dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar, sama-sama berangkat ke Mekah.
Itulah masa-masa Syekh Dawud Fatani. Ada di Sarawak ada Syekh Utsman bin Abdul Wahab As-Sarawaki Al-Makki. Saya punya sanad ilmu usul fikih lewat beliau dan beberapa kutub sittah yang kita hadis. Tetap saja jalurnya dia Syekh Yasin. Oh, Abdul Karim Amrullah. Iya. Atau bila beliau ngambil dari Syekh Abdul Karim atau semasa ya, seperti beliau bertemu dengan Syekh Ahmad Zaini dan Syekh Bakri Syatah ya. Nah, kembali ke hizibah. Allahumma ya Allah ya Alim ya Azim ya Halim, wahai yang maha mengerti aku. Saya mengartikan Halim itu yang maha mengerti hamba, yang maha memaklumi kesilapan hamba, yang maha mau sabar terhadap su'ul adabnya hamba. Itulah Halim ya. Dan hanya Allah yang seperti itu. Seandainya Allah itu seperti orang tua, seperti ayah, bunda, ayah, ibu, maka hambanya bumi ini mungkin sudah hancur lagi. Orang-orang musyrik kepalanya langsung hilang. Tapi Allah tidak. Allah biarkan, malah Allah beri dia rezeki. Allah berikan dia kesehatan yang luar biasa. Allahumma ya Allah ya Alim ya Azim ya Halim ya Anta Rabbi wa ilmuka hasbi. Anta Rabbi, engkaulah Rabbi. Rabb dalam bahasa Arab berarti Anta Maliki, engkaulah pemilikku. Anta Khaliki, engkaulah pencipta. Anta Mudabbiri, engkaulah yang mentadbir hayatku, hidupku. Itu mana Rabbi. Jadi tubuh saya ini, ruh saya, nafsiyah saya bukan milik orang tua, bukan milik istri anak. Maka pasangan kita bukan milik kita, punya Allah. Ya. Maka kita pulangkan diri kita kepada Allah, kita pulangkan dirinya kepada Allah. Sehingga suatu saat jika Allah kemudian mengambil, berarti dia sedang berpulang kepada Allah. Orang tua ada semua. Dan kita diuji dengan apa yang kita kalahkan. Lisan ini muqaddimah kalam. Dan saya sudah mengalami ujian itu beberapa. Cukup kita katakan raditu billahi rabbah. Kalimatnya rabbah. Aku ridha kepada Allah Rabbku, pemilikku, pemilik anakku, pemilik pasanganku, pemilik yang apa aku miliki. Jadi kita tidak ada yang memiliki apapun. Maka Allah disebut Rabb, sedangkan kita marbu. Di dalam Hizb An-Nawawi ada istilah Rabbul Mahmumin. Allah itulah pemilik semua orang yang merasa memiliki, semua objek yang dimiliki. Apabila lafaz ini muncul, barulah kita disebut Hamidin, orang yang memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi siapakah yang disebut orang yang memuji? Apabila dia memuji Allah sebagai pemilik alam semesta, baru disebut Hamidin. Orangnya disebut juga Hamdan. Dan umat Nabi Muhammad SAW disebut umat yang Hamidin. Dan Nabi Muhammad SAW nanti pegang liwa'ul hamdi. Apa terjemahan liwa dalam bahasa Melayu itu? Bendera hamd, pujian. Karena simbol umat Nabi Muhammad SAW. Senang dia tetap memuji Allah. Kata Nabi SAW hadis Tirmizi, orang kalau baca kalau sedang senang dia katakan
Alhamdulillah fi kulli hal. Kalau kurang senang, dikatakan ala kulli hal. Tetap alhamdulillah. Karena senang tidak senang itu nafsiyah kita, ego kita. Mungkin secara ruhiyah kita. Itulah makna asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu senang sesuatu, cinta sesuatu, menginginkan sesuatu, tapi itu tidak baik bagi kamu. Kamu sukanya secara nafsi, kamu bencinya secara nafsi. Ini kan banyak saya, kita semua. Kadang-kadang kita lihatnya masih nafsi. Kita kira itu ruhiyah. Padahal itu nafsi. Kalimat anta rabbi. Lafaz anta itu salah satu nama Allah. Engkau. Dalilnya mana? Sayyidina Yunus ketika dia bersuluk di perut ikan, itu suluknya Nabi Yunus, boleh kita sebut suluk Yunusiyah. Makan apa-apa, dia cuma baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta, tinggal putus. Namun yang paling penting kalimat anta. Anta berarti engkau, anda, engkau. Kalimat anta tidak mungkin dibaca kecuali zatnya ada di hadapan, terasa hadir bersama. Maka dibaca la ilaha illa anta. Oleh karenanya seorang murid jika masuk riyadhah thariqah baru dianjurkan membaca la ilaha illa anta apabila hadir rasa yang punya nama. Yang punya nama terasa hadir. Ya. Nama dengan yang punya nama tidak jauh. Nama dengan yang menyebut punya nama, semuanya kita yang menyebut namanya dan dia yang disebut. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dia lebih dekat kepadamu dari urat nadimu, pembuluh darahmu. Apabila Allah lebih dekat dari pembuluh darah, maknanya apa? Syaitan yajri majrad dam. Syaitan mengalir di pembuluh darah. Sedangkan Allah Ta'ala lebih dekat dari pembuluh darah. Dekatnya sangat nyata bagi orang yang merasakannya. Maka belajar di situ, hadirkan rasa itu. Ya Allah, walaupun aku belum merasakan kehadiran, tapi Engkau selalu hadir. Engkau hadir sesukamu, bukan hadir sesukamu. Kalau batin kita tidak merasa, apakah Allah tiada? Tidak. Secara objektif Allah itu senantiasa ada. Ya. Anta Rabbi. Jadi hadirkan ya Allah. Allah bukanlah arah tempat depan belakang, tapi ruh kita memerlukan simbol. Maka Nabi mengatakan jika engkau sholat seakan-akan sebenarnya Allah di hadapan. Tidak amal. Allah ada di hadapan. Jadi secara ruhiyah boleh merasakannya, tapi secara akliyah Allah tidak bertentang. Ini hanya rasa. Hanya rasa. Lalu kalimatnya anta rabbi wa ilmuka hasbi. Ya Allah, tadi kita sudah baca ya Ali, sekarang dipertegas lagi ya Ali, ya, ilmuka hasbi. Ilmu pengetahuanmu ya Allah cukup bagiku. Orang tua lebih paham hajat anaknya, bayi seperti baby Helena ini, dia lebih paham jam dia makan, pukul berapa dia mau ganti baju mandi. Benar tak? Apakah dia tahu? Si baby dia ingin mengambil satu barang. Apakah semua barang yang dia mau kita beli? Tidak. Tidak semua yang dia maukan kita beli. Begitulah Allah Ta'ala. Wa ilmuka hasbi. Engkau maha tahu ya Allah apa yang terbaik bagiku. Artinya, ya Allah, pilihkan bagiku
yang engkau ridhai. Yang baik menurutmu, bukan baik menurutku. Wa ilmuka hasbi. Barangkali kita ini banyak keinginan kita, bukan keinginan yang Allah tahu itu baik buat kita. Jadi jangan pernah mengintimidasi Allah. Jangan pernah mengajari Allah tentang kebaikan. Allah Maha tahu kebaikan. Jadi kita kalamkan antara Rabbi wa ilmuka hasbi ya Allah. Belum ada hamba-Mu. Engkau sudah tahu apa yang menjadi hajat hamba-Mu, apa yang maslahat buat hamba. Oleh karenanya orang yang faham dua bab ini saja, hidupnya akan bahagia. Hidupnya tidak akan lagi sengsara. Dadanya yang tadinya sempit menjadi lapang. Pikirannya yang tadi mungkin sudah tidak ada lagi jalannya, sudah kesundul apa, tapi kemudian Allah bukakan. Karena pengetahuan Allah tidak dibatasi oleh pengetahuan kita. Sejak kapan pengetahuan Allah harus dibatasi? Pengetahuan kita. Itulah adab. Jadi beliau memulai doanya, hizibnya dengan adab. Maka saya boleh sebut hizib bahar ini muqaddimah ma'rifatillah. Muqaddimah mengenal Allah, haqqal ma'rifat. Ma'rifat yang sebenar-benarnya, bukan ma'rifat asal-asal. Maka saya yakin benar bahwa ini ilham Rabbani yang Allah turunkan kepada beliau, dan beliau sendiri mengatakan Rasulullah mengizinkan kepadaku membacakan ini kepadaku secara rohani. Ini perkataan Imam Abu Hasan Asy'ari. Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi, dia dapat ijazah hizib bahar. Lalu dia kemudian secara rohani diijazahkan lagi oleh Nabi SAW. Sidi Ahmad Tijani juga mengalami hal sama. Dan sidi-sidi yang lain, syekh tuanku yang lain, tuan guru yang lain. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak fanatis mazhab, tidak fanatis thariqah. Mereka buka qalbu. Ada suatu kitab yang bagus karya Syekh Abdul Qadir Jilani, judulnya Al-Fathur Rabbani. Sedangkan Sidi Ahmad Tijani Al-Faidul Rabbani, Al-Faidul Rabbani, dua-duanya Masya Allah. Kembali ke teksnya, ini bagian akhir dari pembukaannya. Anta Rabbi wa ilmuka hasbi, fa ni'mal rabbu rabbi wa ni'mal hasbu hasbi. Ya Allah, sebaik-baik pemilik, sebaik-baik tuan. Rabb itu juga berarti tuan, bos, majikan. Sebaik-baik tuan engkau lah ya Allah. Sebaik-baik pemilik engkau lah ya Allah. Kalau pemilik sayang pada keretanya di servis, tidak mau ada satu gores, dijaga betul. Betul punya mobil kereta kesayangan. Apa itu? Apa? Wah, Masya Allah. Itu kalau ada gores sedikit, langsung datang ke ahlinya, bersihkan. Kotor sedikit, langsung bersihkan. Dijaga, betul. Benar? Itu baru kita punya kereta yang bagus. Apalagi hamba ini, Allah sebut kita ini, Allah sebut ahsan taqwim. Ini adalah karya yang paling baik. Ini dari semua yang Allah ciptakan, manusia itu paling sempurna, lebih sempurna dari penciptaan malaikat, lebih sempurna dari ciptaan iblis, lebih sempurna dari manusia purba sebelum Sayyidina Adam. Jadi sudah ada manusia purba sebelum Nabi Adam. Betul, bentuknya mirip dengan kera, tapi bukan kera. Tapi dia bukan juga kakek moyang kita. Karena mereka mati ya tidak ada
Dengan Nabi Adam itu ada jarak interval yang panjang. Jadi ada makhluk mirip dengan manusia, tapi dia bukan manusia. Namun oleh Darwin dihubung-hubungkan. Ya, kami di Indonesia sebutnya cocokologi. Cocok. Cocokologi itu Di Padang. apa ya? Bukan sains hakiki. Ya, kita sebutnya apa ya? Sains palsu. Ya. Antara wali pasifannya merupakan sebaik-baik Tuhan engkau. Artinya sebaik-baik yang merawat menjaga kami engkau. Sebaik-baik yang tahu hajat kami engkau lah. Engkau pun lebih tahu kami tentang kami daripada kami memahami diri kami. Wa liman hasbi. Maka yang paling mengerti kecukupan hamba engkau lah ya. Ini pembukaan ini. Tapi pembukaan ini sudah khatam. Orang yang paham ini, apapun yang dibaca setelah ini, itu hanya cabang-cabangan daripada pokok-pokok. Baru muncullah sakitan. Tapi yang paling mahal itu ayat setelahnya. Nanti setelah itu kan ada doa penjagaan supaya Allah jaga kalam lisan dan ilham. Jadi ternyata yang berbahaya itu ilham. Khatarat, ada kalimat khatarat yang melintas di dalam kalbu jika Allah tidak jaga orang yang tersesat. Alhamdulillah min as'aluka al-ismata wal-harakat was-sakanat wal-kalimat wal-iradat wal-khatarat. Khatarat ini paling penting. Apapun yang terbersih di dalam diri, dalam jiwa, dalam hati, fikiran, Imam Syazili mengatakan Allah jaga kami ismah, beri kami penjagaan dalam diam, gerak, kalimat, kata-kata, sikap, apalagi yang paling kecil dan dia menjadi asal daripada semua gerak manusia, yaitu khatarat. Orang-orang yang menjaga khataratnya dia akan dapat dua, khatarat rabbani, yang kedua khatarat malaki. Khatarat rabbani inilah yang turun kepada wali, yang menjadi firasat yang pasti benar. Turun kepada Nabi disebut wahyu, kepada wali disebut ilham. Turun kepada orang awam tidak tahu kalau itu ilham, maka dia tidak ikuti. Makanya Allah tidak beri kepada orang awam. Yang diberikan ke orang awam paling tinggi cuma khatarat malakiyah, bisikan-bisikan malaikat, karena dia tidak tahu yang lebih tinggi dari. Suara saya didengar oleh telinga, maka suara hati didengar oleh hati. Kalam ruh, kalam yang turun ke dalam ruh tidak didengar oleh kalbu. Yang turun ke dalam kalbu belum tentu didengar oleh telinga. Maka khatarat ini mesti dijaga. Ya. Barulah ada ayat di situ. Wa idh bituliyal mu'minuna. Ini penutup ayatnya. Jadi ini pembuka ayat, tapi di kajian ini penutup. Wa idh bituliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadid. Dan ingatlah ketika orang beriman senantiasa diuji. Ada yang diuji dengan pujian, ada yang diuji dengan cacian. Ada kalanya kita dicaci, ada kalanya kita dipuji, ada kalanya dipuji, ada kalanya dicaci. Ya. Kayak bentuk batin masih ada juga yang protes, kritik. Wah, sangat tidak sahih kepada Abah Nur. Ya, biasa. Hanya sekedar ingin komentar, tapi orangnya nggak sadar berkomentar itu bisa menjatuhkan amalnya di sisi Allah. Al-Muslim itu kata-katanya dia jaga. Mansahim al-Muslimuna min lisanihi, dia jaga kata-katanya supaya sahabatnya tidak tersinggung. Sesama, lain dengan guru dan murid. Guru boleh singgung murid.
Karena guru menyinggung murid untuk mendidiknya. Tapi kalau murid sudah merasa satu derajat dengan gurunya, dia akan tersinggung dengan kawan gurunya. Apalagi merasa sudah sealim gurunya, atau kurang-kurang alim dikit. Jadi, kapan ikhwan ini tersinggung dengan guru? Kalau si ikhwan merasa sudah satu makom dengan itulah mulai musibah kepada murid. Dan bagi guru itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Guru kalau lihat itu dan ingat itu dia sedih, bukan? Makanya banyak orang murid itu sebentar lagi jadi wali Allah, gak jadi wali Allah. Itu akibatnya ya merasa sudah satu makom tanpa dia sadari. Ya. Ini dijelaskan. Kalau orang diuji dengan saku tidak berduit, orang sudah biasa. Badan sakit, orang sudah biasa. Jadi ujian dari guru ke murid, ujian sesama murid itu luar biasa. Jadi jangan dikira ujian itu hanya ujian materi, ujian ekonomi, ujian politik. Tidak. Ujian yang paling berat, ujian guru untuk muridnya. Itu paling berat. Ujian suami pada istrinya, istri suaminya, orang tua pada anaknya, anak pada orang tua. Itu ujian yang berat sekali. Jadi guru diuji dengan murid, murid juga diuji dengan guru. Ya. Nah, sudah siap menerima ujian terberat. Saat seorang murid menyaksikan ada yang dia tidak ridhoi di kacamatanya, masa guru seperti itu si murid sedang diuji. Di saat guru kemudian merasa, kenapa muridku seperti ini? Dia tidak hargai aku. Wah, guru juga sedang diuji. Sama-sama. Ada juga yang diuji dengan, kalau dia ustaz, tapi kolbunya fulus, dia diuji dengan honor. Hati-hati, ya. Kurang sedikit, dia tersinggung. Kenapa saya cuma dikasih segini? Kan saya ustaznya. Nah, hati-hati begini. Karena beberapa kali sudah lihat, saya lihat sudah ada yang bisa berdakwah, yang sudah banyak jam terbang dakwahnya. Ya, hati-hati sih, hati-hati. Allah tidak pernah salah menurunkan rezeki. Allah tidak pernah menukar rezeki hamba. Tidak pernah. Walaupun kita duduk bersampingan, rezeki lain. Ya. Apakah itu rezeki zahir ataupun batin? Rezeki batin itu kenikmatan berzikir dan makrifat yang diterima dari ilmu. Jadi tidak hanya rezeki batin itu kita zikir terus hilang, tidak. Di saat kita mendapatkan ilmu makrifat, itulah rezeki terbesar. Orang maulah bayar ini untuk ikut motivasi pula. Kan banyak motivator itu. Kapan kita mau berkorban untuk itu? Korbankan minimal kita mengorbankan masa kita mau untuk ruh. Karena ilmu ini tidak dapat dibeli, mau dibayar pakai apa? Lafaz Allah ditimbang dengan semua yang ada di dunia di akhirat, lebih berat sama Allah. Maka adab seorang mu'allim itu juga berat. Ketika dia melihat orang memberi sesuatu, apakah orang itu dinilai menghargai dia dengan materi, itu sudah salah. Macam-macam lah ujiannya manusia. Tadi mu'allim, ada juga santrinya, ikhwannya. Ada juga ujian orang berjuang. Ya. Ada lagi ujian orang pindah-pindah guru. Berguru sini tidak sesuai, pindah lagi, itu juga ujian. Ya. وإن ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Ini yang
Saya antara takut dan harap percaya. Wazulzilu zilzalan syadidan. Dia akan digoncang dengan goncangan luar biasa. Kalau bumi digoncang dengan gempa, kalau pikiran digoncang dengan pertanyaan, kalau qalbu Allah goncang dengan syak, ragu, prasangka. Apabila murid sudah mulai berprasangka pada gurunya, sudah mulai diuji. Imam Muhammad bin Abdul Karim Salman penulis kitab judulnya An-Nafahat Dunia Ini. Di situ dia mungkin ada dialog antara seorang murid dan gurunya. Gurunya ditanya oleh murid, wahai tuan murid, apakah seorang syekh wali Allah dapat berlaku kepada takdir maksiat? Apakah mungkin seorang wali bermaksiat? Apa jawaban gurunya? Kalau sudah takdir, apa boleh buat? Oh, jadi ternyata si murid ini berpikir takdir itu cuma yang baik-baik, hanya yang baik-baik. Jadi hidup senang, tidak senang, miskin, kaya, hanya itu yang dibayangkan seorang murid takdir. Padahal takdir yang baik. Kita taat itu takdir baik. Kita terjebak maksiat itu takdir buruk. Takdir baik kita syukuri, takdir buruk kita tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kemudian saya sudah ditakdirkan bermaksiat. Ya sudahlah. Bukan itu. Tapi ya sudahlahnya dengan bertaubat. Murid diuji, ada murid yang diuji dengan maksiat. Kalau dikatakan, ya sudahlah saya maksiat saja. Akhirnya dia tidak pernah bangkit dari maksiatnya. Berarti dia gagal bangkit dari ujian. Yang paling berat bukan itu. Ujian dipuji dan ujian dicaci. Itu paling berat. Karena dia masuk ke psikis. Dipuji, mungkin kita katakan, saya tidak haus pujian. Tapi saya yang kuat dicaci. Nah, berarti harus kuat ketika ada orang mempersoalkan masalah. Ini ikut wakil terkin siapa? Ikut syekh siapa? Biasa. Apalagi kalau sudah berkalam tentang kajiannya, isi sifatnya, ilmunya. Nanti akan banyak orang-orang yang mungkin ada yang senang memuji, yang tidak senang. Saya diprotes oleh seorang yang kenal saya. Kamu ini senang dipuji ya? Saya tanya, kamu menuduh saya senang dipuji, kenapa? Kenapa kamu kalau ada orang memuji kajianmu kamu senyum? Saya tanya balik, berarti saya kalau dipuji orang saya harus marah. Ya begitu, jadi kita nggak boleh suzon orang. Saya ketika ada orang, Ustaz, saya senang pujian Ustaz, apa saya siap? Anti pujian. Saya tidak. Wah begitu. Ya kita katakan, terima kasih, alhamdulillah semoga bermanfaat. Kalau pasang muka, saya tidak harap pujian, saya tidak takut pujian. Ekspresinya bukan seperti tembok ya. Manusia. Maka ujian ini, jadi banyak orang berhasil melewati ujian dipuji, tapi tidak banyak yang berhasil melewati ujian dicaci. Ya. Dua-duanya itu takdir baik, ini takdir buruk. Wali itu billahi Allah. Siapakah yang mengatur ini semua? Siapa yang menggerakkan orang memuji? Allah. Siapa yang menggerakkan orang mencaci? Allah. Maka anggaplah pujian itu Allah meridhai. Anggaplah cacian itu Allah menegur. Karena musuh itu paling paham aib kita. Karena kadang orang yang tidak kita tidak mau kasih tahu aib kita.
khawatir kita tersinggung. Dan Allah Maha Tahu. Ya. Ini baru satu pertama ya. Jika ada masa kita syarah lagi kita. Insya Allah meridhoi kita semua apapun halnya.